Yo, halo, balik lagi dan selamat datang di channel Cari Film. Tempatnya kalian semua buat duduk anteng, rebahan, terus nonton alur cerita film yang udah dirangkum secara singkat. Film yang mau dibahas kali ini yaitu The Pacifier yang dirilis pada tahun 2005 dan diperanin sama Vin Diesel. Itu loh, Dominic Toretto di Fast and Furious, Bang Dom. Dia berperan sebagai Letnan Shane Wolf yang ditugasin untuk nyari proyek rahasia pemerintah. Dan gara-gara tugas yang satu ini, dia dapat pengalaman super baru yang belum pernah dia alamin seumur hidupnya. Oke, jadi apa aja kejadian yang dia alamin saat ngejalanin tugas khusus ini? Langsung lanjut ke ceritanya aja guys. Let's go. The pacifier! Film diawali dengan Letnan Shane yang sedang memimpin pasukannya untuk misi penyelamatan seorang profesor bernama Howard yang diculik dan disandra pemberontak Serbia. Agar misi bisa berhasil dan selesai dengan sempurna, Shane pun membagi tugas kepada 3 anggotanya dan mereka memulai penyerangannya dengan menyelam menuju kapal para pemberontak sekaligus menyelamatkan profesor dari sana. Gotcha. Setelah menyelamatkan Howard, ternyata mereka kembali diserang ketika mau pulang. Mereka semua tertembak termasuk Shane dan dia pun langsung tak sadarkan diri. 2 bulan kemudian, Shane yang ternyata masih hidup dan sudah pulih merasa sangat bersalah atas kegagalannya dalam menyelamatkan Howard. Howard ternyata adalah seorang ilmuwan yang bekerja sama dengan pemerintah di Departemen Keamanan dan telah menciptakan program keamanan bernama Ghost. Itulah alasannya 2 bulan lalu kenapa dia bisa diculik dan dibunuh. Karena diduga bahwa program Ghost masih disembunyikan dalam rumah Howard, maka Shane pun diberi tugas sama atasannya yaitu Kapten Bill untuk menjaga anak-anaknya Howard sampai mereka menemukan di mana lokasi program tersebut disembunyikan. Whoever killed her husband must think that Ghost is still in that house. And I've been assigned. We're hoping it's the Ghost program. Sesampainya di rumah Howard, Shane langsung disambut oleh istrinya yaitu Julie. Dia sudah diberitahu bahwa Shane akan menjaga anak-anaknya selama dia pergi untuk mengambil kotak penyimpanan yang ditemukan atas nama suaminya di Swiss. Kemudian Shane pun dikenalkan dengan anak-anaknya yaitu Zoe, Seth, Lulu, Peter, dan juga baby Tyler. Ada juga pengasuh baby Tyler yaitu Helga. Kemudian Julie mengatakan bahwa ada seseorang yang masuk ke rumah seminggu yang lalu. Tapi Shane justru digigit sama peliharaan bebek milik Howard yaitu Gary. I've dealt with. Oh my God! Gary, down. He bit me. Shane pun kemudian memasang CCTV, smart lock system, dan juga alarm untuk mengamankan daerah sekitaran rumah. Setelah itu, Julie pun berangkat pergi selama 2 hari dan meminta anak-anaknya untuk menuruti segala perintah dari Shane. Malam harinya kekacauan mulai terjadi sampai akhirnya tiba-tiba ada seseorang yang manjat rumah dan kemudian langsung ditangkap sama Shane. Namun ternyata dia adalah pacar dari Zoe dan langsung dihukum Shane push up 20 kali. Give me 20. I meant push up. This is not the Army or the Navy. Keesokan harinya Shane ngebangunin mereka semua tepat jam 6 pagi. Shane akan melatih kedisiplinan kepada mereka semua dan juga membuat aturan. Masing-masing dari mereka dipasangi alat pelacak satu persatu sampai akhirnya Seth pun kabur dan ngebuat Shane marah besar. Dikiranya Seth ngumpet di kamar, padahal Seth sebenarnya sedang ada di kamar mandi. What have you done? If you'd been wearing this wouldn't have happened. Zoe yang udah gak tahan sama kelakuan Shane berencana untuk ngebales dan ngerjain Shane dengan menuangkan minyak di tangga. Tapi yang kena justru si Helga. Julie pun sampai di Swiss dan akan mengambil kotak penyimpanan atas nama suaminya. Sayangnya kotak itu hanya bisa diambil jika Julie mengetahui passwordnya. Di rumah, Helga yang udah gak tahan dengan kenakalan anak-anak berencana pergi. Tapi ditahan sama Shane karena Shane gak ngerti cara ngurusin bayi. Sayangnya ketika Shane menghalangi Helga, Julie nelpon dan ngabarin kalau dia butuh waktu lebih lama sebelum bisa pulang. Sampai akhirnya Helga pun berhasil pergi dari sana. She bit me. Red leader!
I don't even know how to change a diaper. Setelahnya, Shen pun mengumumkan kepada anak-anak bahwa ibu mereka akan pulang agak terlambat. Mana tiba-tiba baby Tyler lagi. Shen pun untuk pertama kalinya mengganti popok bayi. Keesokan paginya, nggak pakai lama biar nggak ribet, Shen nyiapin sarapan ransum buat anak-anak. Itu loh makanan buat tentara cuy. Wah, singit emang. Kemudian Shen pun mengantar anak-anak ke sekolah supaya nggak terlambat, karena jika terlambat, Zoe dan Seth akan kena skors. If you don't hurry up, we're gonna be late for sure. Not on my watch. Sesampainya di sekolah, wakil kepala sekolah bernama Dwayne yang super sengak berusaha mencari kesalahan anak-anak dan juga mengejek-ngejek Shen. Dwayne tidak menyukai Zoe dan Seth, karena Seth selalu bolos latihan gulatnya sedangkan Zoe sering bolos kelas mengemudinya. Sampai akhirnya kepala sekolah pun datang, yaitu Claire. Dia mempersilahkan anak-anak untuk masuk ke kelas mereka masing-masing. Ternyata Claire adalah mantan prajurit angkatan laut 4 tahun yang lalu sebelum dia menjadi kepala sekolah. Sambil menggendong Tyler, Shen memantau anak-anak di kelas mereka. Lalu tiba-tiba dia melihat Seth yang sedang dibully anak-anak lain. Ketika Shen mau membela, Dwayne datang dan bilang kalau ini cuma anak-anak aja lagi main, dasmu main. Dan dengan sombongnya, Dwayne mengaku bahwa dia adalah pelatih gulat dan sudah memiliki sabuk hitam. Dia menantang Shen duel, tapi Shen menolak karena dia sedang bertugas. Ketika Shen sedang menjaga baby Tyler, tiba-tiba alat pelacak berbunyi karena keluar dari jangkauan. Shen pun langsung bergegas mengajarnya, tapi ternyata itu cuma akal-akalan anak-anak yang melepaskan alat pelacak di saluran pembuangan. Setelah selesai mandi, terlihat ada teman-teman Lulu, yaitu kelompok kunang-kunang. Biasanya mereka diasuh sama Julie, namun sekarang terpaksalah Shen yang harus mengasuh mereka. Shen pun mengantarkan mereka yang biasa berjualan kue di depan supermarket, dan ternyata ada kelompok bocil-bocil yang biasa mengganggu dan merusak jualan mereka. Kemudian Shen mengantarkan mereka pulang, tapi sebelum pulang mereka makan dulu dan juga main di tempat pemandian bola. Di jalan pulang, Shen menyadari kalau Peter ketinggalan. Akhirnya dia muter balik dan jemput Peter di sana. There is no freestyling in the ball pool. We're good. Sesampainya di rumah, ternyata sudah banyak anak-anak remaja yang sedang pesta. Hal ini terjadi karena ulah pacarnya Zoe yang ngadain pesta tanpa sepengetahuannya. Shen pun menghukum mereka semua untuk membersihkan rumah. Dan ketika mereka sedang membersihkan rumah, Shen menemukan CD yang bertuliskan Ghost. Juga diperlihatkan ada 2 orang yang sedang memantau dari jendela. Zoe yang merasa kesal marah-marah ke Shen karena telah dipermalukan di depan teman-temannya. Tetapi Shen pun marah balik karena teman-temannya tidak menghargai dia dan rumah tersebut. Zoe pun semakin muak karena Shen sudah mengatur-ngatur padahal Shen bukan ayahnya. Lalu tiba-tiba 2 penjahat menerobos masuk ke dalam rumah dan membuat anak-anak ketakutan. Shen pun kemudian bertarung melawan 2 penjahat tersebut selagi anak-anak bersembunyi. Namun sayangnya 2 penjahat tersebut berhasil melarikan diri setelah dikalahkan dengan mudah oleh Shen. Kemudian CD bertuliskan Ghost pun disetel dan ternyata itu bukanlah informasi tentang program Ghost, melainkan hanyalah film Ghostbuster. Hubungan Shen dengan anak-anak pun menjadi semakin dekat setelah kejadian itu. Keesokan harinya, Zoe dan Seth pun kembali berulah lagi. Zoe yang sedang latihan menyetir nggak sengaja menabrakkan mobilnya, sedangkan Seth mewarnai rambutnya dan ada gelang berlogo Nazi di lemarinya. Setelah pulang dari sekolah, Shen meminta Seth untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia malah masuk ke dalam rumah. Bukannya anteng di dalam rumah, Seth malah kabur dari jendela dan melepaskan alat pelacak, juga mengakali alarm jendela yang sudah dibuat Shen.
Shen pun kemudian mengejar Seth hingga akhirnya dia sampai di suatu gang dan melihat Seth bersama beberapa pemuda dengan logo Nazi di lengannya. Lalu ketika Shen mengikuti mereka masuk ke dalam sebuah gudang, ternyata tempat itu adalah tempat latihan teater musik yang diikuti oleh Seth. Seth selama ini bolos dari kelas gulatnya karena yang sebenarnya dia sukai adalah berakting di teater musik. Waktu pertunjukan tersisa seminggu lagi, tapi Seth belum bisa menggendong lawan bermainnya. Pelatih di sana pun sudah putus asa dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Shen yang mengetahui bahwa Seth sangat menyukai teater musik kemudian membantu Seth untuk melatih mereka semua, karena ternyata dulu waktu kecil dia juga sering melihat teater musik, tapinya tentu saja dengan gaya militer ngelatihnya. Company, center stage. Yes. Yes, what? Malam harinya Shen mendongeng untuk Lulu agar dia bisa tidur. Lalu giliran Peter. Namun Peter hanya bisa tidur setelah Shen bernyanyi dan berjoget lagu kesukaannya, yaitu tarian Peter Panda. And you think the dance, boom, boom. Keesokan harinya Shen meminta Zoe untuk menyetir ke sekolah. Hitung-hitung sekalian belajar sebelum tes mengemudinya dimulai. Kemudian di sekolah, terlihat Dwayne yang sedang menyeret Seth karena dia kepergok nari-nari sendiri di kelasnya. Seth pun memberanikan diri mengatakan bahwa dia mau berhenti dari kelas gulat, karena yang sebenarnya dia inginkan adalah menjadi seorang aktor. Dwayne pun kemudian mengejek passionnya Seth yang akhirnya ngebikin Shen kesal dan langsung mengajaknya duel. Where? When? That's right. The gym. Seth sekarang sudah jauh lebih lega, dan seusai pulang sekolah akhirnya pertandingan gulat pun dimulai. Tapi tentu saja dengan mudahnya Shen mengalahkan Dwayne yang lebih banyak gaya daripada action. The chicken wing. The pacifier. That was awesome. Setelah kejadian itu, Shen semakin jago dalam mengurus bayi. Dia juga mengajarkan teater, mengemudi, dan bela diri kepada Seth, Zoe, dan juga Lulu. Tidak lupa, Shen pun selalu melakukan tarian Peter Panda supaya Peter bisa tidur. Again. Good night, Daddy. Keesokan harinya, pasukan kunang-kunang sudah nggak ada takut-takutnya dan berhasil melawan pasukan bocil yang suka mengganggunya. Di Swiss, Julie akhirnya berhasil menebak password untuk mengambil kotak itu, dan setelah dibuka ternyata isinya adalah sebuah kunci gembok. Malam harinya, Shen mendatangi Zoe yang sedang galau di balkon rumah. Dia sangat merindukan ayahnya dan ingin menjadi sosok yang kuat untuk adik-adiknya dan juga ibunya. Kemudian Julie mengabarkan bahwa ia akan pulang. Anak-anak pun senang dan berencana untuk membuat kejutan untuk ibunya. Di dalam garasi, kaki Gary terjepit sesuatu dan ketika Shen membantunya, dia menemukan pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Kemudian Shen memberitahu Kapten Bill bahwa ia sudah menemukan lokasi program Ghost, namun sayangnya pintunya terkunci. Bill pun meminta Shen untuk menunggu hingga ia dan Julie kembali ke rumah. Shen pun memberitahu anak-anak tentang program Ghost yang dibuat ayahnya, dan jika program tersebut sudah dikembalikan ke negara, maka tidak akan ada lagi penjahat yang akan memburu mereka. Di satu sisi, anak-anak sangat senang karena artinya ibu mereka akan pulang, tapi di sisi lain mereka juga menjadi sedih karena hal itu berarti Shen akan meninggalkan rumah mereka. Lalu Julie pun sampai di rumah dan melihat kejutan yang diberikan oleh anak-anaknya. Kemudian Shen pun akan menunjukkan tempat Ghost berada, tapi tiba-tiba muncul dua penjahat yang beberapa hari lalu menyerang, dan ternyata selama ini penjahat yang menyerang mereka adalah keluarga Chun, yaitu tetangga sebelah rumah. Shen yang melawan tidak menyangka bahwa ternyata Kapten Bill sudah berkomplotan dengan mereka. Ternyata selama ini Bill sudah berkhianat dan berniat menjual program Ghost karena Korea Utara bersedia membayar mahal untuk program tersebut. Setelah mengikat anak-anak yang udah gede, mereka pun menuju ruang bawah tanah dan membuka pintunya dengan kunci yang didapat dari kotak penyimpanan di Swiss.
Namun setelah masuk dan mau melangkah menuju brankas penyimpanan program Ghost, yang terjadi malah I just had my eyebrows. Mr. Chun yang sedang menjaga anak-anak teralihkan oleh Baby Tyler yang tiba-tiba menangis. Anak-anak gede pun saling membantu melepaskan ikatan dan langsung menyerang Mr. Chun. Setelahnya, anak-anak pun ke garasi dan membangunkan Shen yang pingsan. Lalu Shen meminta anak-anak untuk mencari bantuan, sedangkan dia akan menuju ruang bawah tanah dan menolong Julie. Ternyata di dalam ruang rahasia terdapat banyak jebakan berbahaya dan Shen dipaksa untuk melewatinya. Shen pun sadar jika dia mau melewatinya, dia harus mengikuti gerakan sesuai nyanyian lagu Peter Panda. Move to the crap. Do a one step back. Come quick like there ain't no more. That's a Peter Panda dance. Mr. Chun yang mengejar anak-anak kejar-kejaran dengan mobil di jalanan. Namun karena Zoe yang bawa mobilnya ngebut-ngebutan, akhirnya banyak polisi yang mengejar mobil mereka. Sedangkan di ruang bawah tanah, Bill meminta Shen untuk membuka brankas tersebut. Tapi kemudian Shen justru menyerang ketika mereka sedang lengah. Say goodnight, Peter Panda. Ternyata memang yang ada di dalam brankas tersebut adalah program Ghost. Di luar, Zoe menggiring polisi ke depan rumah. Tapi tiba-tiba muncul Mr. Chun yang mengancam menembak dan terlihat Claire yang ada di belakangnya. Shen kemudian memberikan kode kepada Gary untuk menyerang anunya Mr. Chun. Gary, now! Mereka bertiga pun akhirnya ditangkap. Namun sebelum Shen pergi, Lulu memberikan foto mereka berlima supaya Shen tidak melupakan mereka. Because you're the best friend I ever had. I love you, Shane. I love you too. Tapi masih ada satu misi lagi yang belum berhasil, yaitu menonton pertunjukan teater musiknya Seth. Pertunjukan pun akhirnya berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Claire juga sangat bangga dengan kerja keras Shen dan akhirnya mereka pun ya. Film pun akhirnya tamat. Asli cuy, lumayan ngehibur banget ternyata ini film. Kapan lagi ya kan ngeliat Vin Diesel yang biasanya kebut-kebutan di jalanan kayak di film cepat dan sangat marah. Di sini dia malah ngurusin bocil-bocil nakal sampai belajar ganti popok bayi. Terima kasih yang udah nonton di channel ini. Buat yang suka sama konten-konten di channel ini bisa ditekan tombol like, subscribe, sekaligus loncengnya. Akhir kata saya undur diri dan bye-bye.